Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas crypto exchange terbesar di Indonesia yakni Indodax terkena hack dan mengalami kerugian 341 miliar lebih. Jadi apakah memang lebih aman kita investasi di saham saja? Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silakan simak sampai akhir guys ya. Nah jadi memang Indodax di hari keempatnya ini setelah diretas atau dihack, Indodax masih belum bisa diakses oleh para investor ya guys ya, sehingga memang menyebabkan kepanikan nih dari para investor kripto dan juga Bitcoin yang menggunakan centralized exchange di Indonesia yakni Indodax. Dan Indodax juga masih membutuhkan waktu beberapa hari guys ya untuk menutup celah agar tidak kembali diretas. Pastinya muncul banyak sekali pertanyaan, apakah memang investasi di kripto itu semengerikan itu gitu guys ya, dimana uang nasabah itu bisa diretas, bisa dihack ya guys ya, dan exchange-nya atau sekuritasnya gitu guys ya memang bisa diretas atau bisa dihack. Jawabannya adalah iya. Centralized exchange atau CEX itu bisa dihack atau diretas. Resiko terbesarnya adalah ketika teman-teman investasi di centralized exchange ya guys ya, atau di sekuritasnya kripto, maka uang teman-teman itu berpotensi juga bisa diretas ya guys ya. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan ke pembahasan, di sini saya ingin bilang dulu guys ya bahwa saya pun ada investasi di kripto dan juga Bitcoin. Meskipun jumlahnya atau porsinya tidak sebanyak investasi saya di market saham. Karena saya lebih percaya dan lebih yakin bahwa investasi di saham ini jauh lebih aman. Tapi kenapa kok kakaknya masih yakin nih untuk investasi di kripto dan juga Bitcoin? Alasannya apa? Alasannya adalah momentum teknologi saja gitu guys ya. Jadi ketika kita melihat perkembangan teknologi, saya pun ingin mencari momentumnya. Dan sejauh ini saya melihat masih ada kemungkinan untuk bear market guys ya, terutama untuk market kripto dan juga Bitcoin, setidaknya sampai di bulan November mendatang. Tapi untuk keamanan, saya jauh lebih yakin dengan aset saham gitu ya. Untuk berinvestasi di saham, saya lebih yakin bahwa investasi saham itu jauh lebih aman. Alasan pertama adalah di mana RDN kita itu adalah dari bank kustodian dan aset kita itu tidak disimpan di sekuritas gitu guys ya. Aset kita itu disimpan di KASE dan ada regulator yaitu Bursa Saham Indonesia dan ada pengawas yakni OJK. Jadi uang yang kita taruh di RDN itu adalah rekening dana nasabah atas nama kita sendiri. Tapi ketika kita membelikan uang tersebut untuk membeli aset saham, maka saham kita bukan disimpan di sekuritas gitu ya. Uang kita itu disimpan di RDN dan aset kita itu disimpan di KASE gitu ya. Jadi tidak akan ada berita sekuritas ajaib, sekuritas Stockbit ataupun sekuritas manapun di Indonesia itu terkena hack ya guys ya. Ya mungkin bisa terkena hack tapi tidak mungkin akan dicuri gitu ya aset kita. Nah maka dari itu kita belum pernah mendengar ada sekuritas saham yang terkena hack ya, karena uang kita itu bukan di sekuritas saham, tapi uang kita di rekening dana nasabah di bank kustodian dan aset kita itu juga ada di KASE. Jadi dari sisi keamanan saya lebih yakin untuk berinvestasi lebih banyak di market saham. Nah kembali lagi ke Indodax. Untuk teman-teman yang belum pernah ya guys ya mencoba Indodax ini seperti apa, pastinya akan bertanya-tanya, wah berarti investasi di kripto itu nggak aman dong ya. Nah kalau menurut saya memang ada resiko ya ketika kita berinvestasi di kripto. Tapi teman-teman juga harus pelajari dulu, harus paham dulu sebelum terjun ke investasi kripto ya guys ya. Apalagi menggunakan CEX atau centralized exchange. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah uang nasabah ini masih aman atau tidak? Karena uang yang diretas atau dihack dari Indodax ini adalah uang nasabah sebenarnya. Namun, di sini Indodax mengalami kerugian. Itu dikarenakan Indodax membackup kerugian yang dialami oleh para nasabahnya agar menjaga ya guys ya kepercayaan para nasabah seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah uang nasabah ini masih aman ya guys ya. Karena Indodax ini mempunyai aset 11,5 triliun rupiah yang mana uang ini bisa digunakan untuk membackup dana nasabah yang terkena peretasan, yang mana diretasnya melalui centralized exchange terbesar di Indonesia melalui Indodax yang terkena hack seperti itu. Jadi hacker ini meretas Indodax, yang dicuri adalah dana nasabah, tapi di sini Indodax masih
masih bisa ya guys ya untuk membackup kerugian tersebut. Jadi yang rugi itu bukan nasabah tapi Indodax-nya ya, karena di backup oleh asetnya yang senilai 11,5 triliun. Dan teman-teman pun harus paham ya, ketika centralized exchange ini ingin daftar ya guys ya untuk beroperasi di Indonesia, maka si CEX ini atau centralized exchange ini harus menyertakan modal kepada regulator. Dalam kasus ini adalah kepada otoritas jasa keuangan ya guys ya, atau regulator lain lah yang ada di pemerintahan. Jadi ketika Indodax ini ingin beroperasi gitu ya, ingin menjadi sebuah crypto exchange di Indonesia, harus menyertakan modal dulu nih ya ke otoritas jasa keuangan, itu untuk menjaga likuiditas dan untuk backup dana nasabah ya yang ada di Indodax ini, seperti itu. Yang bermasalah adalah ketika dana yang disetor ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah nilai transaksi yang ada di Indodax ya guys ya. Dan pastinya teman-teman pun akan berpikir, nanti ketika Indodax ini sudah pulih, apakah ada potensi money rush gitu ya, atau investor banyak gitu ya mengambil atau menarik uang mereka dari Indodax? Pastinya ada kemungkinan seperti itu. Nah, kita akan lihat nih nanti ke depannya apakah Indodax ini masih memiliki likuiditas atau tidak ketika terjadi money rush gitu ya. Ketika terjadi penarikan uang secara besar-besaran oleh para nasabah yang menganggap bahwa Indodax ini sudah kurang bagus lagi ya, sudah kurang oke lah untuk investasi di market kripto, seperti itu. Nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa. Tapi sejauh ini memang dana nasabah masih aman ya guys ya, karena total aset Indodax mencapai 11,5 triliun rupiah. Sedangkan kerugian dana nasabah yang dicuri itu hanya sebesar 341 miliar saja. Nah, sebenarnya kasus ini pun sempat terjadi ya guys ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga sempat terjadi. Yang pertama terkait dengan Mt. Gox ya guys ya, dimana setelah penantian 10 tahun lamanya, Bitcoin Mt. Gox akhirnya dikembalikan. Nah, jadi Bitcoin Mt. Gox ini sempat dicuri juga ya oleh hacker gitu ya, sempat dicuri dana nasabah yang dalam bentuk Bitcoin ini dicuri. Tapi Mt. Gox akhirnya ini bisa mengembalikan Bitcoin yang dicuri tersebut ya kepada para nasabahnya, namun bukan dalam bentuk Bitcoin ya guys ya. Perhitungannya adalah dalam bentuk uang gitu ya. Misalkan teman-teman investasi nih di Mt. Gox ya sebesar 10.000 USD. Dalam teman-teman beli aset Bitcoin misalkan ya, teman-teman beli aset Bitcoin di Mt. Gox senilai 10.000 USD. Nah, maka ketika Bitcoin teman-teman hilang, teman-teman hanya akan dikembalikan sebesar 10.000 USD saja. Ya, berarti teman-teman tidak rugi dong. Ya, tidak rugi, tapi teman-teman rugi waktu dan juga rugi kesempatan. Kalau misalkan dikembalikan dalam jumlah Bitcoinnya, maka ya artinya Mt. Gox ini akan nombok banyak gitu guys ya, akan rugi. Ya, Mt. Gox-nya akan rugi. Tapi yang dikembalikan adalah hanya senilai jumlahnya saja, bukan senilai jumlah Bitcoinnya. Gitu ya, karena harga Bitcoin teman-teman juga sudah tahu ya, harga Bitcoin itu sudah naik cukup tinggi. Lalu kasus selanjutnya adalah dari FTX ya guys ya. Nearly all FTX customers are getting their money back ya. Jadi FTX ini akan mengembalikan kembali dana nasabah yang digunakan ya oleh ownernya sendiri untuk melakukan hal-hal lain ya guys ya, dimana FTX founder ya ini Sam Bankman-Fried ya guys ya sempat menggunakan dana nasabah untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan ya oleh seorang owner dari exchange kripto, apalagi ini termasuk exchange kripto terbesar di Amerika Serikat juga, seperti itu. Nah, jadi kita melihat dari kasus-kasus ini ya, pastinya teman-teman juga berpikir bahwa oh ternyata dari skemanya lebih aman kita berinvestasi di saham saja gitu guys ya, daripada kita investasi besar di kripto tapi pada akhirnya juga bisa dihack. Ada istilah ya guys ya, katanya Bitcoin tidak bisa dihack. Ya, memang betul, Bitcoin tidak bisa dihack. Tapi Bitcoin itu bisa dicuri, dan centralized exchange atau bursa kripto itu juga bisa dihack ya guys ya. Karena para hacker ini kan juga pinter gitu ya. Kenapa mereka bisa dan mau menghack centralized exchange ya atau CEX gitu ya, atau bursa kripto lah. Kenapa mereka mau meretas bursa kripto dan tidak bursa saham? Karena di bursa kripto itu ada asetnya, itu ada uangnya. Sedangkan di bursa saham ya teman-teman tahu sendiri kan, uang kita itu ditaruh di RDN gitu ya, di bank kustodian. Sedangkan aset kita ditaruhnya di KC. Jadi mana nih yang mau di ini ya, mana yang mau di hack gitu kan?
ya jarang ya mendengar bahwa ada ya sekuritas saham yang terkena hack gitu ya. Itu jarang sekali terjadi. Oke guys, jadi kalau misalkan kita perhatikan pun ya, memang jumlah investor kripto ya pada Juli 2024 itu sudah mencapai 20 juta orang. Alasannya simpel sebenarnya guys ya, adanya FOMO ya atau fear of missing out dari narasi-narasi yang dikemukakan oleh influencer kripto terkait dengan kekayaan ya guys ya. Jadi, oh ada orang yang kaya di kripto nih ya, kita ikutin gitu kan. Orang-orang yang FOMO ikutin gitu kan, beli ini ya, beli aset A ya, misalkan beli aset M gitu kan. Banyak orang yang beli ya, bahkan influencer lain pun ikut-ikutan beli aset tersebut gitu ya. Katanya aset ini bisa 10x gitu ya, bisa 10 kali lipat. Nah, itu yang terjadi adalah FOMO sebenarnya. Teman-teman cari aja di YouTube ya, saya rugi di Manta, itu banyak banget guys, influencer yang rugi di Manta. Saya waktu lihat gitu guys ya, memang waktu itu kasusnya render ya, kasusnya si Manta ini disamakan dengan render. Render kan udah naik duluan tuh. Nah, ketika render naik, si influencer ini bilang bahwa oh ini potensi Manta akan seperti render. Jadi teman-teman yang nggak ikut Manta ini nggak bakal merasakan cuan ya seperti yang kita rasakan di render gitu kan. Nah padahal kalau misal teman-teman perhatikan Manta itu ya, dia selalu ibaratnya mengeluarkan kembali asetnya gitu ya. Jadi si aset yang di lock ini itu selalu dikeluarkan terus menerus gitu kan. Jadi ada koin baru terus, ada koin baru terus di market, sehingga market kripto ini Manta ini kelebihan ya guys ya, atau terlalu banyak barang lah di market seperti itu ya, sehingga harga saham Manta juga turun sangat dalam. Dan banyak influencer yang ibaratnya cerdas lah ya, banyak influencer cerdas yang terkena FOMO di koin Manta tersebut ya. Teman-teman bisa search lah di YouTube gitu ya, teman-teman bisa cari tahu sendiri. Nah, ini ya jumlah investor kripto di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan jumlah investor saham ya per Juli 2024. Di mana pada 2024 ini kita melihat ya investor pasar modal itu hanya 13 juta orang saja. Ya, jauh lebih besar investor kripto. Yang pertama itu dikarenakan adanya FOMO ya guys ya. Lalu mereka juga melihat bahwa ada salah satu influencer yang berhasil sukses, berhasil kaya di kripto, sehingga mereka juga menginginkan hal yang sama. Nah, kalau misalkan kita lihat ya guys ya, di saham sebenarnya juga ada loh guys ya, influencer saham yang kaya gitu guys ya dari investasi di saham gitu ya. Nah, kita sebut saja langsung, tapi di sini bukan maksud saya untuk membandingkan keduanya gitu guys ya. Yang pertama adalah Timothy Ronald, yang kedua adalah Andri Hakim. Di mana Timothy Ronald ini adalah influencer kripto ya guys ya. Yang sebenarnya Timothy Ronald itu juga awalnya bisa paham market gitu ya, bisa trading, bisa ibaratnya berinvestasi itu awalnya dari saham guys, dari saham Indonesia. Teman-teman lihat aja ya, Timothy Ronald waktu itu dia mengakui ya bahwa dia pun sebenarnya bisa ibaratnya memantau market gitu guys ya, bisa ahli lah di market. Itu awalnya dari saham dulu ya, dia beli BCA, dia beli BRPT gitu guys ya. Nah, itu awalnya dari saham dulu, tapi mungkin karena size uangnya sudah besar, jadi Timothy Ronald ini memilih berpindah gitu guys ya ke aset kripto dan juga Bitcoin. Nah, selanjutnya ada salah satu influencer lagi yaitu Andri Hakim ya guys ya, yang sering kali muncul di podcast-podcast, di mana Andri Hakim juga cuan puluhan ribu % dari beberapa saham gitu guys ya. Yang kita tahu Andri Hakim ini cuan puluhan ribu % itu dari Arto gitu guys ya. Tapi apakah memang memungkinkan untuk kita cuan ribuan % di saham? Ya bisa gitu guys ya. Jawabannya bisa. Contoh yang terlama itu adalah Pak Lo Keng Hong, di mana Pak Lo Keng Hong juga cuan ribuan % ya guys ya. Pernah cuan ribuan % di UNTR, di Petrosi, di Indi ya guys ya, Indika Energy. Itu kan sebenarnya hal yang tidak mustahil sebenarnya, dan juga sama gitu ya, kenaikan Bitcoin dengan cuan yang bisa kita dapatkan ya di saham sebenarnya ya sama aja gitu guys. Jadi ya kembali lagi, dari faktor keamanan, teman-teman lebih pilih kripto atau Bitcoin ya itu terserah teman-teman ya. Kembali lagi disclaimer on. Nah, tapi ya alasan kenapa investor kripto jauh lebih besar adalah sebenarnya dari FOMO gitu guys ya. Karena ketika Bitcoin mengalami kenaikan ya,
Bitcoin mengalami kenaikan, misalkan Bitcoinnya naik 4% ya, per hari ini naik 4%, maka koin-koin yang lain ya kemungkinan besar juga bisa akan ikut ya guys ya, ikut naik. Koin-koin yang ibaratnya terkenal gitu ya, koin-koin yang terkenal banyak dibahas, itu juga biasanya ikut naik ya guys ya, seiring dengan kenaikan Bitcoin. Nah, lalu kenapa investor di kripto juga jauh lebih besar dibandingkan investor saham? Alasannya adalah di kripto itu juga kita bisa nge-short ya, kita bisa trading futures. Ya, kalau misalkan marketnya sedang bearish ya, sedang bear market, kita bisa short selling gitu ya. Aset apapun kita bisa short selling. Tapi ketika marketnya naik gitu ya, kita bisa long ya guys ya, kita bisa pasang long di futures market. Maka ketika market turun atau ketika market naik pun, investor atau trader ini masih bisa cuan di kripto. Itulah alasan kenapa Indonesia ini mencapai 20 juta orang investor kripto, jauh lebih tinggi dibandingkan investor saham yang hanya tembus 13 juta orang saja. Gitu ya, ada FOMO lah ya. Tapi saya memang beranggapan bahwa mau di kripto, mau di saham, ketika momentumnya itu dapat gitu ya, ketika kita dapat momentum, kita ibaratnya investasi di saham-saham yang berpotensi cuan beggar, maka kita pun ya bisa cuan beggar. Contohnya untuk saat ini Handri Hakim itu masih pegang saham Pani, dan Pani juga naik guys ya, dari level 5 ribuan ke 9 ribuan gitu guys ya. Jadi di market saham pun ya sebenarnya kita bisa ya cuan 2 kali, 10 kali gitu ya, atau 10x gitu ya, atau 10 kali beggar. Itu juga bisa sebenarnya. Yang penting teman-teman menemukan saham-saham yang potensial untuk bisa digoreng sangat tinggi gitu ya, yang bisa bubble lah seperti itu. Kalau misalkan di tahun 2021 ya, itu ada saham-saham bank digital. Di tahun 2022 saham-saham yang naik tinggi itu adalah saham-saham di sektor batubara gitu guys ya. Nah, 2023 2024 itu ada saham-saham Bapak Prayogo Pangestu ya. Tahun 2023 ada saham Bapak Prayogo Pangestu, dan di tahun 2024 ini ya kita melihat ada saham-saham yang sudah naik itu juga bisa melanjutkan kenaikan ya. Contohnya Pani, lalu ada saham Bapak Prayogo Pangestu, dan kemarin kita lihat juga saham games gitu ya, yang bisa cuan beggar seperti itu. Tapi kembali lagi, alasan kenapa saya lebih memilih investasi saham ya dibandingkan dengan investasi kripto, meskipun saya pun ada exposure ya terhadap investasi di kripto, meskipun jumlahnya tidak lebih besar dibandingkan dengan investasi di saham. Alasannya, saham ini ketika saya investasi, saya berinvestasi di aset real, dan secara sistem skemanya ini lebih aman ya dibandingkan saya menitipkan aset di centralized exchange. Namun saya pun memang sedang mencari momentum ya guys ya di market kripto seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Saya cukupkan untuk pembahasan kita pada video ini. Intinya, sebelum teman-teman berinvestasi entah itu di saham atau di kripto, teman-teman harus mencari dulu sebuah alasan gitu ya, dan juga mempelajari bagaimana skema